Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, berjumpa kembali dengan Ibu Arum. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, semoga kita semua diberi kesehatan dan diiringi kebahagiaan ya. Bagi teman-teman kita yang sedang sakit, mari kita doakan bersama agar diberi kesembuhan. Amin. Selanjutnya, untuk memulai pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa di dalam hati, mulai. Selesai. Sudah siap belajar hari ini? Sepertinya kita cek semangat dulu ya. Mana semangatmu? Mana ceriamu? Mana senyumanmu? Mana konsentrasimu? Konsentrasi dimulai. Mulai. Nah, karena kita sudah mulai, siapa yang tahu hari ini kita mau belajar apa? Ya, benar. Kita akan belajar matematika. Siapa di sini yang masih suka bertanya-tanya, kenapa sih kita harus belajar matematika? Tentunya banyak sekali manfaat belajar matematika. Salah satunya, belajar matematika bisa membuat kita kreatif loh. Kreatif yang seperti apa? Seperti yang kita ketahui bahwa dalam menyelesaikan soal matematika banyak berbagai cara atau penyelesaian. Nah, dari cara dan penyelesaian tersebut kita dibebaskan untuk memilih cara mana yang paling efektif atau tepat. Bahkan kita boleh membuat cara atau penyelesaian sendiri dengan hasil akhir yang sama. Hal itulah yang membuat kita menjadi seseorang yang lebih kreatif nantinya. Baik ketika menyelesaikan soal matematika maupun persoalan kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak, karena kita hari ini mau belajar matematika, di sini Ibu sudah mempunyai 1 botol air dan 1 gelas kosong. Ibu akan menuangkan air dari botol ini ke gelas kosong ini ya. Coba anak-anak perhatikan. Yuk kita tuang. Kita tuang semua. Ya. Sekarang gelasnya sudah terisi penuh oleh air. Nah, teman-teman, tadi teman-teman melihat tidak ketika air dari botol mengalirkan ke dalam gelas? Nah, kecepatan aliran air dari botol itu disebut juga dengan debit. Jadi, hari ini kita akan belajar tentang debit dan tujuan pembelajaran hari ini kita dapat memahami dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan debit. Nah, coba perhatikan kembali. Tadi botolnya sudah mengalirkan air ke dalam gelas ini. Kira-kira berapa ya kecepatan aliran airnya? Dan berapa lama waktu yang dibutuhkan hingga gelas ini terisi penuh oleh air? Ada contoh lain. Misalnya ketika kita hendak mengambil minum dari dispenser. Lalu ketika kita ingin mengisi bak mandi dari keran air. Hal tersebut dikatakan dengan debit. Nah, sebelum itu, Ibu ingin menjelaskan pemahaman konsep tentang masalah debit. Apa itu debit? Debit adalah kecepatan aliran zat cair per satuan waktu. Jadi, debit ini sama dengan kecepatan, tapi berhubungan dengan volume zat cair dan waktu. Nah, anak-anak coba perhatikan tabel berikut ini. Pada tabel ada kolom volume, lalu ada waktu dan juga debit. Nomor 1, volumenya 80 cm3, lalu waktunya 8 detik dan debitnya 10 cm3 per detik. Nomor 2, volumenya 3200 liter, waktunya 16 menit dan debitnya 200 liter per menit. Dan yang terakhir nomor 3, volumenya 120 meter kubik, waktunya 5 jam dan debitnya 24 meter kubik per jam. Tadi sudah memperhatikan tabelnya. Coba adakah hubungan antara volume, debit, dan juga waktu?
Ya, ada. Kita lihat pada kolom volume memiliki satuan cm kubik. Lalu di waktu memiliki satuan detik. Dan di debit memiliki satuan cm kubik per detik. Ketika kita menuliskan hasil akhir debit, kita menggunakan satuan dari volume dan juga waktu. Nah, untuk lebih mudah mengingat perhitungan debit, kita bisa gunakan segitiga VDW. V sebagai volume, D sebagai debit, dan W sebagai waktu. Ada garis mendatar dianggap sebagai pembagian, sehingga ketika kita ingin mencari debit, kita dapat menuliskan rumusnya seperti ini. D sama dengan V dibagi W, atau volume dibagi waktu. Selanjutnya, ketika kita ingin mencari waktu, berarti kita dapat tuliskan rumusnya seperti ini. W sama dengan V dibagi D, atau volume dibagi debit. Lalu ada garis tegak. Garis tegak ini dianggap sebagai perkalian. Ketika kita ingin mencari volume, berarti rumusnya volume atau V sama dengan D dikali W, debit dikali waktu. Nah, sampai sini sudah paham? Alhamdulillah, paham ya? Oke, kita lanjutkan ya. Kita akan coba menyelesaikan soal debit. Soal yang pertama. Sebuah bak mandi dapat menampung air dari keran sebanyak 1.800 desimeter kubik. Jika waktu yang dibutuhkan untuk mengisi bak tersebut selama 6 detik, berapakah debit pada keran air tersebut? Nah, untuk menyelesaikan soal cerita tersebut, kita dapat menuliskan terlebih dahulu apa yang diketahuinya. Pertama, tadi yang diketahui yaitu volume. Volumenya 1.800 desimeter kubik. Lalu yang kedua ada waktunya. Waktunya 6 detik. Apa yang ditanyakan? Ya, debit pada keran air atau debitnya. Kita jawab rumus dari debit yaitu V per W, volume dibagi waktu. Kita masukkan angkanya. V-nya 1.800 desimeter kubik dan W-nya yaitu 6 detik. 1.800 dibagi 6 berapa? Ya, 300 desimeter kubik per detik. Jadi, debit pada keran air tersebut adalah 300 desimeter kubik per detik. Soal kedua, volume sebuah kolam renang adalah 6.000 cm kubik. Kolam akan diisi air dari selang dengan debit 200 cm kubik per menit. Berapakah waktu yang dibutuhkan untuk mengisi kolam hingga terisi penuh oleh air? Ya, untuk menjawab sama seperti sebelumnya. Kita dapat menuliskan terlebih dahulu apa yang diketahui. Tadi yang diketahuinya volumenya 6.000 cm kubik. Lalu debitnya 200 cm kubik per menit. Apa yang ditanyakan? Yang ditanyakan adalah berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengisi kolam tersebut. Kita dapat menjawabnya dengan menggunakan rumus waktu sama dengan V per D atau volume dibagi debit. Berapa volumenya? 6.000 cm kubik. Lalu debitnya 200 cm kubik per menit. 6.000 dibagi 200 sama dengan berapa? Iya, 30 menit. Kenapa menit? Karena kan yang ditanyakan yaitu waktu. Jadi satuan waktunya 30 menit. Soal ketiga. Debit air yang mengalir dari sebuah keran adalah 12 liter per menit. Jika waktu yang dibutuhkan untuk mengisi bak mandi hingga penuh adalah 1 jam, berapakah volume pada bak mandi tersebut? Nah, untuk menjawabnya kita tuliskan lagi apa yang diketahuinya tadi. Yang pertama yaitu debitnya 12 liter per menit. Lalu waktunya 1 jam. Lalu yang ditanyakan volume air pada bak mandi. Sebelum menjawab, kita harus mengubah terlebih dahulu satuan waktu dari jam menjadi menit.
1 jam berapa menit? Ya, 60 menit. Nah, baru kita masukkan. Tadi rumus mencari volume yaitu V sama dengan D atau debit dikali W atau waktu. Berarti kita masukkan angkanya 12 liter per menit dikali 60 menit. Berapa hasilnya? 720 liter. Kenapa liter? Karena debitnya liter per menit. Jadi volume air pada bak mandi yaitu 720 liter. Nah, bagaimana? Mudah bukan? Sekarang kita latihan ya. Ibu akan memberikan beberapa soal untuk kalian selesaikan. Selamat mengerjakan. Nah, sudah mengerjakannya? Kalau begitu, sekarang kita review kembali. Apa saja sih yang kita pelajari hari ini? Tadi kita membahas apa? Iya, debit. Apa itu debit? Debit adalah kecepatan aliran zat cair per satuan waktu. Atau debit sama dengan kecepatan tapi berhubungan dengan volume zat cair dan waktu. Lalu apa lagi? Rumus mencari debit apa? D sama dengan V per W atau volume dibagi waktu. Lalu rumus mencari waktu. W sama dengan V per D, volume dibagi debit. Dan yang terakhir apa? Ya, mencari volume. V sama dengan D dikali W, debit dikali waktu. Alhamdulillahirrabbilalamin, pembelajaran kita telah selesai. Pertahankan ya semangat belajarnya, dipelajari kembali apa yang telah didapatkan hari ini. Dan semoga pembelajaran kita hari ini dapat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa di dalam hati, mulai. Selesai. Oh iya, ibu punya pantun. Dengarkan ya. Burung elang, burung cendrawasih, burung merak, burung merpati. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga besok berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.